Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliana, NIM 24212228. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Baik, pada kali ini saya akan merangkum materi dari 1 sampai 11, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, 1. Hakikat bahasa Indonesia. 2. Sifat dan fungsi bahasa. 3. Kedudukan dan fungsi bahasa. 4. Konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan. 5. Kaidah penggunaan tanda baca. 7. Penggunaan huruf. 8. Teks balasan baku. 9. Karya ilmiah. 10. Jenis dan cara membuat karya ilmiah. 11. Artikel ilmiah dan konsep bahasa baku dan ejaan. 1. Hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek sejarah, aspek budaya, dan aspek sosial. Hakikat bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbagai keperluan seperti belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. 2. Fungsi bahasa: komunikasi, ekspresi, identitas, dan ekspresi imajinatif, dan pelepasan emosi. Sifat bahasa disebut bahwa bahasa itu bersifat manusiawi, yang mana hanya digunakan oleh manusia saja, sementara hewan tidak bisa. Sifat-sifat bahasa sebagai berikut. 1. Bahasa itu bersifat indah. 2. Bahasa itu bersifat manusiawi. 3. Bahasa itu bersifat produktif. 4. Bahasa itu bersifat dinamis. Yang ketiga, kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Fungsi bahasa: bahasa berfungsi sebagai sarana persatuan berbagai suku, bangsa, dan sebagai sarana komunikasi antara daerah dan antara budaya daerah. Keempat, bahasa baku merupakan bahasa yang. 5. Penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungan sama suara, kata, atau frasa. Dalam suatu bahasa, tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. 1. Penggunaan tanda baca titik. 2. Penggunaan tanda baca koma. 3. Penggunaan tanda baca tanya. 4. Penggunaan tanda baca seru. Yang keenam, penggunaan huruf. Setiap abjad memiliki huruf-huruf yang unik dan mendefinisikan suara atau bunyi yang berbeda-beda. Huruf dapat dibaca dan ditulis dan merupakan elemen dasar dari teks pada bahasa tulisan. Fungsi utama huruf adalah membantu kita menyampaikan ide, informasi, dan komunikasi melalui tulisan. 7. Jenis teks berbalasan baku menunjukkan pada rangkaian kata atau istilah yang sudah disepakati penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan aturan resmi yang diterbitkan oleh badan atau lembaga bahasa. Jenis-jenis teks yaitu teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, teks argumentasi, teks persuasif. 8. Karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Contoh karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, laporan akhir, laporan penelitian. 9. Jenis dan cara membuat karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah seperti artikel, makalah, skripsi, tesis. Cara penulisan karya ilmiah: membentuk topik, membuat kerangka penelitian, membuat rumusan masalah, menyusun tujuan dan manfaat penelitian, menyusun kajian pustaka, menyusun instrumen penelitian, menyusun variabel dan definisi operasional, membuat hipotesis. 10. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu karya tulis ilmiah yang menyesuaikan struktur artikel ilmiah dan menggunakan metode ilmu dalam penyusunannya. Jenis-jenis artikel ilmiah: artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian atau review paper. 11. Konsep bahasa baku dan ejaan. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar dan kaidah-kaidah yang dibakukan, dan kata yang ejaan atau penulisannya serta pengungkapan sesuai dengan kaidah